Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam, muda berkarya. Nah, di podcast kali ini saya kedatangan tamu, yaitu public figure atau pekerja seni, Mas Anies Baswedan. Loh, Anies Baswedan sih? Terus siapa? Anies Baswedan itu gubernur loh. Oh, bener Jakarta ya? Iya. Siapa? Anes Mas Edan. Anies Mas Edan. Bukan. Diluruskan. Anes Kenanta. Anes Kenanta. Oke, teman-teman, ada yang udah mengenal mungkin public figure Bapak atau Abang Anes Kenanta ini. Beliau sudah berada di layar kaca membintangi beberapa film layar lebar tentunya. Ada di Ojek Pengkolan, ada Oke Jack dan Super Dede. Ini gimana nih bisa ketemu artis juga nih kita? Disebut artis, aduh gimana ya? Orang kalau disebut artis udah gitu membintangi, waduh. Oke, Berat itu berat. Mas Anes, ini gimana sih cikal bakal sampean itu dari Jowo, wong Jowo kan? Wong Jawa. Jawa ya. Itu bisa sampai sekarang ada di layar tancap atau layar lebar? Layar kembang. Layar cembung ya? Iya, layar kembang. Layar televisi. Tentunya di Ojek Pengkolan ya, yang saat ini masih Ya, itu masih aktif. berjalan. Tapi ya namanya juga kan film ya. Ya. Namanya juga kan anggap aja lah numpang liwat. Numpang lewat. Bukan siapa-siapa lah. Kalau dibilang artis atau bintang apa atau ya Allah. Oke, buat teman-teman yang belum tahu Mas Anes ini, yuk kita simak cuplikan video berikut ini. Banyak semut di sini nggak enak. Oh, iya udah. Iya. Terus kita kemana lagi? Sini kamu. Wah, bapak lagi. Kenapa pak? Enggak apa-apa. Gue Ngomong yang jelas. ini mau ngomong. Kalau aku salah, karena selama ini gue kerja di dua tempat, Oke Jack sama Happy Jack. Tapi gue ngelakuin itu kan karena emang gue bener-bener cuman pengen dapat duit banyak doang. Gue nggak ada niat untuk jelek-jelekin pihak Oke Jack ataupun Happy Jack. Itu murni karena gue pengen dapat keuntungan semata. Pak Guru, si Jono udah nipu Tasman sama Pak Ida. Nggak usah pinta-pinta orang. Oke, Mas Anes, mungkin Mas Anes bisa bercerita. Awal mula Mas Anes mungkin dari kampung ke Jakarta, apakah memang sedari kecil ingin menjadi seorang public figure atau pekerja seni? Oh, iya. Atau mengalir begitu aja? Sedikit cerita ya. Iya. Sedikit apa banyak? Banyak. Biar sampai pagi kita. Kayaknya berbau-bau sinetron, apa sih yang diomongin ini? Jadi gini ya. Dari kecil memang Anes tuh punya namanya cita-cita pengen ya jadi musisi. Sebutlah musisi. Ya tapi sekarang udah gantung gitar. Udah gantung gitar berarti musisinya ini ya? Apa tuh? Udah enggak ini? Ya enggak sih sebenarnya, masih. Ketika nganggur atau misalkan ada waktu punya ide atau betul ya bikin lagu gitu aja. Iya. Nah, gitu aja. Ya awalnya sih pengen jadi musisi. Kan musisi masih di seni juga kan? Masih seni, masih berhubungan. Terus pengen dunia acting juga. Acting juga. Iya, ya pokoknya yang berhubungan sama seni dan entertain ya gitu aja. Ya awal dulu sih dari kampung ya, namanya orang kampung ya kerjanya apa aja. Ini ke Jakarta itu untuk ngasih rezeki, pokoknya apapun dijalanin gitu. Dijalanin aja. Profesi apa aja sih yang pernah Mas Anes jalankan? Yang kaget ya. Jadi supir traktor. Pernah di Kalimantan. Supir traktor. Iya. Wow. Jadi traktor tuh yang ini yang bukan traktor, maaf. Doser. Oh, doser. Iya. Kirain main di sawah sama kebo. Traktor kan bisa dia kebo. Pernah. Ngelas, men, ngelas. Ngelas. Jadi tukang las pernah. Waduh.
Iya. Emang sekarang usia berapa sih? Aduh, Banyak ngomong banget ini pengalamannya. usia. Menurut lu berapa? Ya mungkin 25-an gitu. Wah, muda sekali ya bapak ini. Maaf, Usia berapa? gue lahir sih sebenarnya dari gue malu nih. Kok malu? Biasa action? Action. Usia berapa sekarang, Mas? Kalau dibilang zaman-zamannya grup band DOT, DOT saya nggak belum tahu kayak DOT. personilnya. Ah. Esa Yayang. Nggak tahu. Saya Nggak mungkin tahu. belum Oh. ini ya. Ya seumur-umuran mereka lah, Stinky itu. Stinky. Ya, Ya sebutin dong biar nggak Oke. bikin penasaran. Ya sekitar tahun 80-an. Widih, 80-an, udah 42 sekarang. Ini Nggak kerasa ya. nggak kelihatan tuanya, Mas. Serius bener. Waduh, Jadi ini sampean. menurut Mas Obet masih muda gitu. Iya, secara kasat mata kelihatan tidak seusiaan yang teman-teman saya di usia 42. Oke. Nah, Itu kan lanjut ke ini. apa nih? Kalau apakah saya minta tips bagaimana supaya bisa awet muda seperti Mas Anes atau lanjut ke pengalaman kerja atau menjajaki kehidupan nih Mas Anes? Awet muda ya. Mungkin dibilang awet muda, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kalau menurut gue mungkin karena pekerjaan juga ya. Oh, karena di seni ya, Iya, selalu dunia seni. fun terus ya. Bilang fun ya enggak juga, tapi ya Oh. namanya dunia seni itu kan berhubungan sama orang, ketemu Oh, banyak iya. orang. ya Iya, kan? iya. Apa namanya ya? Kita tuh have fun aja, have fun. Have fun. Iya, have fun. Ya, gitu aja. Lebih ke dunia entertain itu menurut gue nih lebih asik aja. Lebih asik aja. Lebih asik. Wow. Emang sejak kapan sih mulai masuk ke dunia entertainment ya? Lalu kok bisa ada apa ya? Ada gambaran gitu untuk gue pengen jadi pemeran seni gitu. Lalu kan ibaratnya nggak serta merta langsung main gitu aja kan? Enggak dong, ada perjuangannya. Ada perjuangan, ada Ada proses-proses seperti apa sih? Harus. Prosesnya Perjuang- seperti apa? Proses awalnya waktu di Jakarta, ke Jakarta tahun 2009 ya, 2008 2009 itu awal karirnya sih dibilang di band. Di band. Ngeband, bikin lagu, bikin video klip segala macem sampai akhirnya Widih, udah sampai buat video klip Iya. segala. sampai lagu itu mau dibeli sama salah satu major atau label di Indonesia yang terkenal. Yang terkenal. Ya, itu satu lagu dibeli itu 2,5 juta. Wih, Itu dua lagu ya. saat itu mungkin 7,5 juta lu masih fantastis loh. Lumayan. Cuma yang saya nggak mau tuh saya kecewanya tuh kalau udah di label itu putus kontrak. Oh, jadi beli Kontrak putus. Ya, Beli putus berarti. Kalau misalkan gue nyanyiin lagi, berarti Gak boleh, kena hak cipta. iya royalti. Seperti royalti. itu. Gue putusin nggak jadi, nggak mau. Kalau gue udah tanda tangan, berarti lagu itu milik dia nih. Gue nggak mau. Nah, usut punya usut udah, bukan usut punya usut. Seiring berjalan waktu, akhirnya kan salah satu teman gue di tongkrongan di Band? studio gue, Ah. dia kan sering nongol di TV ya kan? Sedangkan band gue udah capek nih bikin video klip apa segala macem, akhirnya gak jadi apa-apa ya kan. Iya nggak, capek dong, udah habis duit banyak. Iya. Akhirnya gue putuskan gue ikut lu dong, gue pengen banting setir nih ke dunia perang gitu kan. Oh, iya, dunia iya, film iya. ya kan. Iya. Dibawalah gue dikenalin sama manajemen Sama manajemennya. manajemen dia. Ah. Yuk gue kenalin tuh. Dan gue saat itu belum masuk manajemen dia, belum kelas acting, Oh, belum kelas acting belum sama sekali. Akhirnya ditelepon tuh. Iya. Ya, udah sekitar sebulanan lah. Anes, kamu kesini aja di film ini. Salah satu produk MNC gue sebutin ya. Iya. Waktu itu Bima Satria Garuda gitu. Satria. Cuman Oh, jadi Bima Satria Garuda. figuran. Cuman jadi figuran. Ya itu. Dah. Itu kalau jadi figuran berapa sih dibayarnya? Ini berarti langsung ke fee ya. Iya, pengen tahu gitu. Barangkali kan saya nanti jadi figuran juga gitu ya kan? Itu gue belum kelas acting ya. Ah. Nah, waktu itu gue sempat pernah dibayar yang namanya jadi extras figuran atau prosing itu 60.000. Benar tuh.
Berarti artis-artis yang sekarang jadi pun mungkin bisa aja sih sama ya mengalami proses ibaratnya dari nol seperti ini ya. Ada, pasti ada. Ya ekstras sih ya. Ekstras disebut ekstras atau figuran. Nah, itu kayak kerjanya ngapain doang gitu. Ya kalau misalkan ekstras hanya crossing gitu kan, ada di iklan, ada di layar lebar atau di sinetron, stripping dan segala macam itu hanya untuk ini garnish atau apa sih sebenarnya ya back aja, back. Back doang. Di blur gitu mukanya. Padahal gue udah seneng banget gue masuk TV ya kan. Anjir, ternyata pas nonton ya muka kita nggak kelihatan. Ada. Cuman suruh jalan doang, di syutingnya dari belakang. Ya Allah, gue jauh-jauh dari kampung cuman gini doang. Itu pernah. Sedih nggak sih? Ya enggak lah mungkin. Enggak. Itu kan saat itu bangga. Bangga kan Bangga, pastinya. men. Ibaratnya kita udah diberikan sebuah kesempatan kan. Gak ada. Lalu berlanjut. Apa lagi nih? Setelah itu, apakah katanya kan untuk kita jadi artis itu kan ada kata Mas Anes ada pembelajarannya. Ada. Entah itu ibaratnya kita masuk ke apa? Belajar seni ya? Ya. Lalu Sanggar lah. Sanggar. Lalu teater. casting teater Kalau casting gitu. itu kan sama aja kita ngelamar kerjanya tuh acting kita seperti ini nih. Kalau saya nih, kayak saya pengen jadi artis nih. Iya. Itu dia ngelamar dulu gitu. Atau Mas Anes bisa memperkenalkan dengan tim manajemennya. Jadi begini. Ya. Kalau kita kan ngelamar kerja ya kan pakai lamaran, nulis dulu ya kan. Casting pun sama sebenarnya. Kita hanya misalkan foto grid nih. Anggaplah foto grid atau video profile gitu kan. Ya itu seperti itu. Ya perkenalan nama, usia, berat badan ya kan. Begitu. Contohnya gitu. Jadi biografi kita ya, disampaikan lah. Ya, gitu. Ya terus kalau apalagi tadi? Casting, lalu sekolah seni. Kalau kelas acting beda lagi. Kelas acting itu lebih ke belajar acting atau di Sanggar itu ada yang namanya guru acting. Atau caster. Caster lebih ke buat casting ya. Jadi kita di situ diajarin buat jadi host. Buat jadi host yang buka. Atau jadi aktor atau aktris gitu. Kan di situ ada pembelajaran yang namanya teori-teorinya, prakteknya. Iya. Itu luar biasa, nama jam terbang kita juga berarti ya. Itu diasah ya berarti. Proses pengasahannya berarti public figure yang memang sudah jadi kayak Raffi Ahmad gitu kan. Udah memang melalui proses itu juga kali ya. Melalui. Raffi Ahmad pun gue yakin ya kalau dia masih ingat gitu. Ya. Dia pernah juga seperti itu. Ngalamin yang namanya jadi figuran. Tetap. Pasti gue pernah lihat di YouTube juga atau mungkin di media dari sini. Iya. Apa sih namanya? Infotainment. Iya. Pernah si Raffi ngaku seperti itu. Gini ya. Ini ya kita yang kayak saya bukan kita. Kalau Mas kan udah jadi pemeran nih. Saya nih yang notabene orang biasa. Kayaknya enak banget lihat artis itu. Enak ya jadi artis. Itu bisa nyulap apa aja, bisa branding apa aja gitu. Itu kalau udah sukses, Bos. Tapi tentunya kita harus melihat prosesnya itu ya. Prosesnya itu untuk sangat ada yang perih. Iya, untuk bisa berangkat menjadi figur yang dikenal banyak orang. Iya. Seperti itu. Jadi itu kayak Kang Sule kan hebat juga ya. Ya awalnya memang yang kita lihat tuh awalnya. Bukan awalnya, hasil akhir. Yang sekarang kita tonton misalnya kayak siapa gitu yang sukses gitu. Iya, kebanyakan pada umumnya kita ngelihat pada posisi saat ini. Iya, posisi saat ini. Kok enak ya jadi. Nggak melihat perjuangan mereka. Makanya kita yang ibarat pernah mengalami susah payahnya, panas perih di entertain, ngejar sesuatu yang pengen itu, kita jadi artis. Iya. Panas, perih. Yang nggak gitu juga. Itu seperti apa aja sih? Contoh nih ya. Memang sih kalau namanya apalagi jadi figuran dulu nih. Kita tuh pernah yang namanya ngalamin pasang surut, dapat callingan, nggak dapat callingan. Ya kan?
perut lapar harus ngekos, bayar kosan. Iya. Pernah yang ngalamin seperti itu. Bahkan ibaratkan wah, besok makan apa ya? Shooting belum ada nih. Sampai kita untuk bertahan hidup aja kepikiran ya. Mie mie instan Instan. satu. Masak apa kagak ya? Besok makan apa? Ntar gua sore makan apa? Ibaratkan gitu. Udah, kita makan nih. Masak tuh mie satu. Kita masak ya kan. Ada nasi 1 gelas lah. Beras 1 gelas nih dimasak. Separuh buat makan pagi sama mie. Udah tuh, yang separuh lagi udah matang tinggal sepiring buat makan sore. Nah, berangkat kita syuting. Siang kita makan nasi kotak di lokasi. Sore makan itu nasi yang tadi pagi dimasak. Kita beli mie lagi 1 buat dimasak makan malam. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Pernah ngalamin gue. Wow. Ya seperti itu. Sampai ibaratnya bahkan nggak punya duit sama sekali ya. Ngamen pun pernah. Ngamen pernah juga. Pernah, apalagi zaman sekarang nih kena pandemi pernah ngalamin. Iya, seperti betul. itu. Oh. Ya, Keras ya kehidupan keras. ini. Keras kehidupan ini. Nangis bos. Seperti itu. Ini nah peran-peran yang udah diperanin nih dari awal sampai sekarang nih. Peran sebagai apa aja sih yang sekarang dijalani kan di ojek pengkolan nih. Kalau sekarang ya Itu kan jadi tukang ojek, saya lihat di videonya. Kenapa nggak jadi peran utama aja gitu? Oh pengennya. Pengennya seperti itu mungkin ya? Oh pengen, semua orang siapa sih yang nggak pengen ya kan? Karena menurut gue udah bekerja keras nih, banting tulang, berproses gitu Berproses, kan. iya. Berproses menuju ke sana. Siapa sih nggak pengen Iya. jadi peran utama, terkenal, Betul. dapat uang banyak Yes. dari hasil kerja itu. Ya enggak? Iya. Awalnya ya dari awal mula ya pasti akan mengalami yang namanya proses dari nol. Jadi segala sesuatu untuk mencapai sebuah kesuksesan itu gak ada yang instan ya? Oh nggak ada. Harus Semuanya by proses ya? by proses. Oke teman-teman, ingat ya bahwa sukses itu ada proses yang harus dilalui, ada harga yang harus dibeli. Nah ya harus dong. Tuh, nahan lapar, tuh, ya benar ya. Ini kan harga buat kita ngejar sukses juga ya. Pernah. Dibayar dari 60.000 dulu, gitu. Tapi Bahkan senangnya pernah luar biasa ya. Ini pernah nih ya, di calling ya kan? Di calling, sampai lokasi ternyata nggak di tag. Aduh. Sedih nggak lo? Cuman dibayar uang cancelan separohnya. Kasihan ya sih? Bisa ya seperti itu ya. Iya, udah bangun pagi. Bangun pagi, berangkat pagi ya kan, nyampe lokasi ternyata nggak di tag. Ngabisin uang ya kan, udah pasti. Yes. Ya, ongkos ya kan. Cuma dibayar separohnya buat ongkos pulang. Pernah ya. Lagi casting nih. Casting? Iklan. Bercerita iklan produk inilah ya. Iya. Ternyata pas di calling sampai lokasi, bilang sama orang casting, Pak saya mau casting apa? Ini Pak, waduh maaf Mas, nggak sesuai karakter. Emang kenapa Mas? Aduh Mas, carinya yang grade A. Sedih di situ gua nangis anjir, nangis banget. Nangis di situ. Bener itu kenyataan ya. Memang mungkin gua datang ke situ salah kali ya, karena nggak sesuai grid gitu. Nggak sesuai grid. Tapi memang bener sih, maksudnya dalam artian orang di calling datang itu untuk datang sesuai dengan gridnya, sesuai karakter yang dibutuhkan. Nah, gue datang ke situ bukan yang sesuai yang dibutuhkan gitu. Ya mungkin itu yang gue yang salah gitu, tapi kan di situ kan gue merasa sedih banget ya nggak. Aduh maaf Mas, yang dibutuhin grade A gitu kan. Berarti gue jelek. Ini kayak ikan aja, ada grade A, grade B gitu. Begitupun ya yang namanya kita ini objek ya. Oh iya bener. Ada ini spesifikasinya gitu. Ada. Ini grade apa ya? Ini pantasnya ya jadi apa ya? Pemeran Tuyul dan Bayul kayaknya. Bisa jadi. Emang dibutinya kayak gitu. Ini ketika saya melihat kepala atau wajah Mas Anas ada yang kurang nih. Apa tuh? Kayak kecetoknya ketinggalan nih kayaknya. Cetok. Oh iya, bangun. Bangun.
Namanya kurang nih. Aduh, gimana? Ayo. Blangkon gua ketinggalan ternyata. Thank you ya Dit ya. Pakai dong. Oke ya. Luar biasa ya. Wah. Aduh. Kalau kayak gini jadi kentung blangkon. Jadi ngapa? Ngapa Jadi ayo ngapa? kayak gue lah. Jadi apa pribadi sih Jane? Ayo kepriben sih. Diundang anak merek. Merek apa ya kan? Aduh. Pernah juga nih ada yang bilang kalau saya mirip untung blangkon gitu ya. Bener iya. gak sih? Jadi narsis gua. Itu bagus loh kalau misalkan diasah ke dunia lawak ya. Oh iya Seni memang. lawak itu Jadi kayaknya lebih masuk juga, bisa jadi Mas Anes ini mendapat peran utama kayaknya ya. ya siapa Kayak sih lebih mau ya gak sih? pokoknya diasah skill stand up komedinya kayaknya, bener gak? Bisa. Lagi belajar juga. Nah, itu kita berbicara untuk proses orang-orang yang mencapai titik menjadi peran atau pemeran utama nih. Iya. Itu kan yang diidam-idamkan oleh para Palukigur. Iya. Tentunya karena ketika kita mendapatkan kesempatan emas, ya kan? tentunya kekayaan apa? Mau beli apa loh? Iya. Itu ya. Benar. Nah, Proses. sepengetahuan Mas Anes, Ya. mungkin teman-teman kayak Mas Pur kan di Iya. ojek pengkolan kan dia jadi pemeran utama kan? Iya. PU, oh, PU. pekerja PU tuh. Bukan pekerja PU. Kalau PU tuh yang bikin minuman, konsumsi segala macem, yang disuruh-suruh dulu. Aduh. Gitu. Enggak. Oh, berarti bukan PU pekerja umum ya. Tapi peran utama. Itu disingkat PU menurut saya gitu. Ya. Itu gimana sih dia by proses bisa sampai ke pencapaian untung-untungan atau memang nunggu timing yang pas atau kita memang harus mempersiapkan diri untuk menambah jam terbang terus sehingga kita dikenal, kita udah kan jadi apapun itu profesi ya katanya. Iya. Ketika diulang-ulang kita bisa expert kan. Iya, benar. Tentunya semakin sering kita acting, kita menguasai mungkin untuk berperan sedih. Aduh, gue digade. Gitu ya. Kayaknya gue bisa acting ya. Bisa. Jadi sampai ini ya ke manajemen bahwa ngomong mulu ternyata haus ya. aduh. Jadi gini. Ada bakat gak sih di Obet Syam ini nih untuk jadi pemeran barangkali gitu manajemen Anda lihat lalu mengundang saya untuk menjadi narsum atau untuk ikut casting? Bisa. Semua orang berhak dan semua orang bisa terkenal. Semua orang berhak mendapatkan itu. Tapi ada proses yang harus dilalui. Begitu menurut saya gitu. Nah, proses-prosesnya itu prosesnya. apa aja? Ya, kita pasti. kan belum tahu. Tolong Ya. dong jelasin Mas Anes. Ya proses pertama ya paling utama adalah belajar. Belajar. Ya, contoh. Belajar. Kalau untuk ke situ berarti kita harus ke arah yang sesuai, yang pas menuju ke sana. Berarti harus ke sanggar. Oh, sanggar dulu. Sanggar. Kalau nggak teater, kalau Ah. nggak kita cari coaching lah, coach coaching. apa sih namanya tuh, guru acting lah. Guru acting. Iya pasti. Karena kan itu kan akan menunjang kita untuk bekal ketika kita casting dan udah syuting. Seperti itu. Iya. Ya kalau dibilang kayak Mas Pur gitu, yang kita lihat sekarang udah jadi peran utama, dia pun mengalami yang namanya proses dari nol. Dari nol ya. Pernah mengalami yang waktu itu yang dibilang seperti itu, makan telur separuh buat pagi. Sama ya. Itu sama. Mengalami. Bahkan dia sampai 7 tahunan atau 8 tahunan Wih, gitu. lama juga ya. Iya. Dia malah lebih pernah bilang ke Anes, lu lebih beruntung Nes, lu baru 2 tahun masuk TOP. Oh. Waktu itu. Iya. Waktu itu ya. Waktu itu. Dan sekarang udah sampai berapa episode, 3.000 episode sekarang itu. Wih, TOP. Tukang ojek pengkolan. Wih, 3.000 coba cuan. Dari Udah situ berapa tuh? yang kita lihat adalah proses belajarnya.
Jadi banyak ilmu yang gue dapat dari situ. Seperti itu. Bukan masalah duit, uang bisa. Kalau misalkan dibilang kita pengen jadi peran utama dan segala macam, uang bisa dapat dari entertain kita syuting. Ya, gak menutup kemungkinan kan akan jadi peran utama. Ya karena dari numpuk belajar dari 0, 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6 sampai ke 10 ya kan. Iya, iya. Jadi peran utama. Orang udah kenal kita kan dari situ juga kan. Dari peran kan, Betul dari peran. dari film ini orang tahu. Iya. Seperti itu. Ya begitu. Gitu ya. Ya. Begitupun ketika kita menginginkan menjadi peran utama, Nah, itu berdasarkan jam terbang juga ya. oke. Seperti kata gue ya, kata gue aja nih. Iya. Sekarang Iyalah kata Mas Anes ya. Itu kata Iya. siapa? Masa kata kami? Jadi begini Mas ya. Kalau misalkan kita nih, kita mau ke pasar Minggu nih. Yes. Nah, ke pasar Minggu. Tapi kita nggak niat. Sampai nggak? Ya nggak nyampe. Nggak nyampe. Oke, kita udah niat, udah jalan. Iya. Tapi udah sampai tempatnya nggak dikerjakan. Akan apa namanya? Akan terjadi nggak? Maksudnya sebuah hasil. Ya enggak. Orang seperti enggak itu. dikerjakan. Berarti harus ada nih Niat. niat. Harus mau Jalan. jalan. Udah nyampe tempatnya harus mau Jakan. seperti itu. Oh. Menurut saya gitu. Menurut Mas Anes. Harus berjuang. Berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Kok jadi nyanyi sih? Ya, kan kita pekerja seni. Iya, pekerja seni. Oke. Ini Seperti itu. mudah berkarya, ingat Mas Anes. Mudah berkarya. Seperti Jadi itu. mudah-mudahan mudah berkarya ini terus inspirasi, Pasti. mengundang bintang tamu yang Oke, tentunya oke. brilian idenya seperti Mas Anes. Seperti itu. Menambah wawasan buat saya. Gitu. Iya dong. Oke. Ini kan menambah pengetahuan saya loh. Ya, Saya sama. suka banget tentang public figure, dunia keartisan. Taunya ya saya enak banget gitu ya jadi artis, jadi Kak Enak. Raffi Ahmad, Kakang Raffi Ahmad, terus Iya. menjadi siapa tuh? Ikatan Cinta, Ikatan Cinta. Amanda terus Raja Manopo, Raja ya kan? Rahadian tuh. Ya. Bagi yang memimpikan itu. Bagi Bagi orang yang memimpikan itu. Ada juga sebagian orang yang tidak mau masuk ke dalam Aku- public figure. aku bermimpi itu nggak mau mimpi di atas bantal Ya, terus, Mas. bangun Mas, bangun. Dengan mimpi yang bener-bener kenyataan Mas. Iya, itu. Kalau Gitu. kita pengen mimpi jadi kenyataan, kita harus bangun dari Tidur. tidur. Ya kan? Yes. Ya, gitu. Jadi buat abang-abangku, anak muda yang sedang nonton video ini, bergegaslah kalau pagi hari kalian bangun. Jangan membangun mimpi di atas bantal karena tidak bakal terrealisasi. Seperti itu. Nah, Mas Anes, Ya. kesibukan Mas Anes nih, Oh, selain menjadi seorang pekerja seni, ya. mungkin ada gak sih kegiatan-kegiatan lain di luar syuting gitu? Oh, di luar syuting. Syuting itu kan makan waktunya luar biasa kan ya, Oh, luar bisa biasa. seharian ya. Seharian. Karena bisa dari subuh ke subuh juga bisa memungkinkan ya. Bisa jadi. Nah, kalau untuk sekarang sih sibuk ya, kalau misalkan TOP masih make saya maaf Ya keceplosan. iya dong, Karena harus ya- tetap dipakai lah Mas Anes. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya. Amin. Semoga Amin. TOP juga sukses terus gitu. Amin. Karena yang sekarang saya ya masih berhubungan sama itu, masih jadi gober gitu ya. Oh jadi gobernya, Gobernya. pakai jaket oranye ya kalau nggak salah. Bukan dong, merah hitam. Merah hitam sih kan. Ojek online. Ojek online ya. Kesibukannya ya paling kalau syuting ya syuting. Hmm. Syuting itu kalau di TOP enak. Iya. Siapa yang nggak mau gitu kan? Hmm. Syuting dari pagi cuman sampai sore udah. Gak ada scene malam. Sampai sore. Gak ada oh, take malam. Enak dong. Enak dong. Iya. Ya makanya saya tuh berterima kasih sama TOP juga ya, Maya. Oh. Buat orang-orang yang apa? Bosnya, buat yang punya TOP semuanya. Wow, luar biasa. Dia didoain nih sama Oh iya dong. artisnya juga. Artis mana sih? Yang sebut artis, aduh. Gak enak nih semua Luar orang biasa. TOP, ya Allah. Ini baru kali ini channel Obet Syam kedatangan Aduh. seorang public figure.
Ya mudah-mudahan barangkali saya sekarang udah terbiasa masuk YouTube dulu. Gimana caranya masuk TV? Agak susah. Masuk Amin. YouTube aja dulu gitu. Pokoknya terakhir ya kesibukannya kalau syuting ya ada channel YouTube juga. Saya pernah beberapa channel YouTube yang ngajak saya untuk collab atau main di sebuah film dia. Ada beberapa. Ya, jadi ada channelnya itu membuat film-film film gitu ya, film-film kayak gitu dan aku jadi peran utama. Oh, jadi pemeran utama juga. Iya, jadi peran utama juga ya berhubungan sama acting yang berhubungan sama orang Jawa gitu. Ngapak juga gitu. Ngapak ya, ngapak. Iya. Yang Ya, satu mungkin channelnya apa disampaikan juga, Mas? Supaya di-subscribe juga nih sama yang lagi nonton ya, channel kalau Obet yang Syam ini. ya oke. Kalau untuk channel yang pertama ya mungkin gak disebutin lah ya, soalnya agak bermasalah gimana ya. Gue sempat kecewa juga sih. Jadi udah bikin barang Anes gitu. Tapi ketika udah berjalan, Anes dipermasalahkan gitu ya. Ini pengalaman aja. Iya. Ya jadi YouTuber itu harus tahan yang namanya hujatan. Iya. Atau omongan miring tentang si pemainnya atau tentang yang berhubungan di channel itu. Intinya jangan baper ya. Oh jangan, karena itu suatu motivasi buat kita untuk lebih maju, bukan untuk jadi kita tuh makin mundur, makin down. Itu jangan ya. Jangan, harus tahan banting. Mau dia ngomong apa, mau dibilang apa, terserah orang. Itu kan namanya orang di entertain itu. Orang mau ngomong miring, jelek, buruk dan segala macamnya itu hak mereka. Itu hak mereka. Bener nggak? Jadi ketika kita siap berperan, siap dong dikomenin. Oh iya gitu dong, ya? mau komen bagus, mau komen jelek, ya itu hak mereka. Hak warganet yang mau berkomen seperti itu. Tinggal kebebasan warganet iya dong, itu untuk iya. komentar apapun dipersilahkan. Gitu. Iya. Karena tapi di channel Obet Syam kalian harus berkomentar positif. Gitu. Iya, dan kita yang harus menerima dengan baik dan positif. Yeah. Bukan untuk membuat kita menjadi down. Itu motivasinya. Mantap sekali nih. Karena ya itu gue ngalamin sendiri. Akhirnya gue mundur kan. Mundur. Udah bikin soundtrack ya kan. Aku mundur alon-alon. Mergo kowe orang ngerti orang ini sih. Orang ngerti. Seperti itu. Yes. Ya. Terus ada lagi channel satu lagi ikut sama. Kalau ini gue sebutin, harus gue sebutin. Harus. Nah, Mbak Yuni Gosip, Anastasia. Mbak Yuni Gosip. Anastasia Rina Channel. Anastasia Rina Channel. Anastasia Rina Channel. Nih teman-teman lihat ya di bawah ya. Untuk gampangnya Mbak Yuni Gosip. Mbak Yuni Gosip itu Mbak Yuni itu perempuan ya. Iya dong. Dia berperan sebagai Mbak Wahyuni di tukang ojek pengkolan, istrinya Pak Indro. Istrinya Pak Indro. Iya. Ini luar biasa nih. Dan di channel itu aku terlibat juga, peran utama juga. Laundry Bu Retno. Ya, untuk cuplikannya bisa diperlihatkan. Lihat cuplikannya ya teman-teman. Oke, selamat menonton sekilas. Ya siapa tahu nanti Laundry Bu Retno atau Bu Yuni ini bisa di collapse di sini. Bisa juga bisa. Mantap, untuk ya? kita kolaborasi. Obet Syam ini mudah berkarya. Tentunya orang-orang yang selalu memberikan karya. Betul. Kita sangat terbuka. Iya dong, betul sekali itu. Ya. Jadi kisah paling sedih nih. Jadi aktor apa sih? Kisah paling sedih atau suka dukanya, kesulitannya? Ada. Kisah paling sedih ya. Gue pernah ya namanya jadi seorang ojek online gitu, ada yang menghujat gitu. Gue merasa sedih, tapi ya di situ gue tanggapinnya dengan positif. Gitu aja. Sedihnya, kisah paling sedih ketika pandemi, nggak ada syuting, nggak ada kegiatan apa-apa, ya nggak ada penghasilan jadinya. Nggak ada, ya terpaksa ya. Dengan terpaksa gue harus kerja apa gitu ya. Ya maaf kata, gue harus di jalan. Gue harus jalan. Pernah gue ngalamin itu. Kisah sedih gue seperti itu. Ya, yang gue bilang tadi, makan mie satu buat pagi, siang makan di lokasi gitu. Pernah sedih banget.
waktu awal-awal ya kan, waktu pertama kali masuk ke dunia entertain pernah yang namanya nyari kosan nggak dapet nginep di rumah temen, itu gue sedih banget, harus ngikut ke kosan temen. Gue pernah ngalamin itu. Pernah ngalamin. 2015 ya. Pernah gue ngalamin, harus yang namanya gue harus kuat hati gitu. Kuat hati ya. Kuat batin, kuat fisik, harus menahan lapar. Pernah. Waduh. Pernah itu Pernah ya. Itulah yang mungkin ya perjuangan ya. Iya. Jadi ingat berjuang lagi nih. Iya. Nah, sedih gue jadinya kalau gitu. sedih ya. Sedih banget gue udah. Sedih kamu nggak sesedih dengan kisah hidupku. Seperti itu. Nah, terus tentunya dalam berkehidupan ini yang mempertahankan kita untuk terus berjuang Iya. adalah kita selalu memiliki harapan. Nah, Benar-benar. apa sih yang sebelum kita berbicara harapan, Kayaknya makin serius nih. pengalaman ada gak sih titik jenuh mungkin dalam perjalanan kita menjadi seorang public figure ini? Untuk gue dibayar kecil mulu, Oh, ada. gue inian perannya itu aja Oh, ada. gitu. Ada. Pernah Mengalami itu. mengalami. Berarti Mas Anes ini apa ya, berbicara apa adanya ya. Apa adanya, nggak ada yang tutupin. Karena termotivasi juga untuk hal-hal kayak ini, seperti ini ya. Sering yang namanya mengalami proses yang nggak mengenakan, itu udah pasti. Udah pasti. Ya, pertama dari segi peran, yang kedua dari segi fee, Iya. terus acting yang gitu-gitu aja. Acting yang gitu-gitu aja. Iya, yang seperti Mas Obet tadi bilang. Iya. Itu sangat berpengaruh ya untuk kita menjadi gue jadi pengen berhenti aja nih, nggak betah nih kayak gini nih. Nggak ada harapan di Nggak sini ada harapan kayaknya nih. Ada. Oh, ada juga ya Ada, pikiran pasti seperti itu ya? itu. Sampai yang namanya Anis tuh curhat sama Kang Tisna, sama Mas Pur, sama Mas John, mau Bang Ojak. Ya pernah, itu peran utama ya, malah gue Iya. curhatin. Jangan, dulu gue pernah ngalaminnya kayak gini Nes. Oh, Sama mereka kayak- memberikan motivasi ya kepada diri. sebenarnya. Itu yang Babe Naim. Itu pernah juga, sama sutradara pun pernah. Pernah juga. Iya. Ya, Jangan gitu kan. Jadi Jangan kita itu mundur. ketika kita merasa putus asa, Iya. merasa Jenuh. jenuh, Kayaknya- kayaknya kita butuh trigger atau motivasi dari luar diri kita ya. Iya. Adalah orang-orang di sekitar kita berarti ya. Bener, mereka tuh baik, maksudnya berbagi ilmu, iya. Ya Berbagi seperti ilmu. itu. Jadi ada Jadi kalanya ketika kita syuting ini tentunya banyak pembelajaran yang banyak banget, didapatkan ya. banyak banget. Jadi nggak Kapan-kapan lah saya main Oh, boleh. tempat syuting. boleh. Barangkali saya dapat pemeran menjadi penumpang ojek pengkolan. Boleh. Ya, berbagi ceritanya lagi nih yang seperti itu. Itu ada kalanya kita curhat ya kan, entah WA, entah kita ngobrol langsung, sharing ya Iya. kan. Mereka nggak pernah mau yang namanya ngajari atau mengajari. Mereka seperti ini enggak. Seperti sharing, mereka nggak mau dibilang gua ngasih ajaran kayak lu, kayak gua nih, kayak gini, nggak ada. Tapi intinya berbagilah, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Sharing ya. Sharing, bener-bener sharing. Jadi itu bagus banget menurut gua, karena Sama mereka itu dalam satu inian mereka care juga iya, mungkin kayak ya. juga. Di kala kita lagi down, lagi di bawah, kita curhat, pernah gua ngalamin apa mending Anes mundur aja kali ya daripada kayak gini gitu kan. Pernah gitu. Pernah banget. Itu saksi hidup. Iya. Dan ketika pernah juga dia curhat ke saya waktu pandemi pertama ya. Iya. Itu pas mau pandemi dia bilang takut sama yang namanya corona. Pernah juga di Anes temenin waktu itu. Nes, gue baru pulang dari tempat saudara ya. Iya. Nes, lu di mana? Baru pulang. Bisa ke penginapan gue nggak? Toko kanan dia. Bisa, kenapa Kang? Gue takut apa? Udah kesini aja. Gue temenin tuh jam waktu itu jam 12 malam. 12 malam. Akhirnya Anes ngajak temen kan, nggak mungkin Iya. sendiri, gak enak dong. Akhirnya dia nggak tidur sampai pagi, dan paginya tuh harus syuting.
Waduh. Dia tuh takut corona, tapi dia kepikiran istri dan anaknya. Ah. Nah, ini juga di situ sambil sharing gimana ya Bang motivasinya harus gimana nih ke depannya nih, harus gimana lagi lah supaya lebih baik lagi aktingnya, lebih bisa mengeksplor lagi. Iya. Seperti itu. Sama. Sama ya. Jadi Kang Tisna Kita saling memotivasi. Iya. gitu ya. Akhirnya kan Kang Tisna kayak gitu kan disebutnya dia kena apa ya, panik berlebihan. Oh, Panik berlebihan. Akhirnya jadi gak baik ya untuk yang terlalu over. Kalau over itu kan memang terlalu jauh, terlampau jauh. Kita berpikir sebelum kejadian ya. Iya benar. Ya, emang lapa Medan jadinya, Bang? Hah? Ini saya belajar ke kadiran. Madura, bukan Medan. Gimana sih Bang Alpan? Lah kepriben sih ngomongnya Madura. lah. Wong kita ngomong Jawa kok jadi ngomong Sunda, ngomong apa lagi? Saya Jawa Barat. Jawa Barat ya. Mohon Mohon, Kasep, ya. ganteng. Kasep. Jawa Barat tuh paling beda sendiri loh. Lah iya. Jawa Timur sama, Jawa Tengah sama. Jadi ikut nimbrung nih. Gatel nih ngomongnya. Ya enggak apa-apa lah. Ya begitu. Oke, mudah-mudahan tim kreatif Obet Syam ini tentunya selalu ini apa namanya? Selalu memberikan masukan ke saya. Iya. Jadi cerminan saya, jadi spion saya mereka. Bagus Kang sekali. Obet, syutingnya Obet, besok gini-gini gitu. Makanya saya agak lebay dikit. Buat Anies tuh enggak masalah. Ya mudah-mudahan menghibur juga. Ya, harus kita tuh harus menghibur teman-teman semua. Bener, biar kita awet muda. Iya kayak Mas Anes deh. Ini muda Bang. Kirain tadi pas gue salaman nih, jujur gue kirain masih seumuran sama Mas Adit. Iya kan tuh, bener kan? Ya, Orang muda salah banget. lagi ngeliat gue tuh kayaknya umurnya 25 gitu, 42. Mungkin ya teman-teman juga ini beneran apa enggak ya Mas Anes? Iya. Kok ini masih baby face gitu kan? Dan baru kali ini gue membeberkan usia gue segitu. Aduh, hanya di channel Obet Syam nih Mas Anes terkuak misteri umurnya. Ini Mas Anes ngomong-ngomong, kita udah banyak nih berbicara harapan kedepannya. Harapan seperti apa sih Mas Anes? Harapan itu mungkin sama. kan salah satu harapan seorang public figure ingin menjadi PU peran utama. Oh iya. Lalu apalagi sih, dan mungkin apa masukan buat channel Obet Syam ini supaya karya-karyanya terpublish, bisa dikenal juga. Oke. Kalau harapan itu sama aja dengan cita-cita nggak sih? Enggak ya. Harapan sama kayak ya. cita-cita juga, keinginan. Ya, harapan Anes sendiri ya mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi seorang pekerja seni yang lebih baik. Pekerja seni yang lebih baik, bisa memotivasi orang, jadi bisa untuk apa ya, harapan ke orang lain juga, bukan hanya untuk diri Anes sendiri gitu. Ya seperti itu. Tentunya harapan Mas Anes dapat menginspirasi teman-teman semua, ya, gitu. Dan berdampak hidupnya untuk orang lain ya. Ya pasti harus itu. Nah, lalu untuk channel Obet Syam ini nih udah berkarya yang baru aja lahir. Masih seumur apa ya, kalau ya baru jalan 1 tahun paling nih Mas. Iya. Mudah-mudahan saya doain Mas biar bisa konsisten, ya, biar bisa share hal yang bermanfaat dengan mengundang Mas Anes. Amin. Dan teman-teman Mas Anes Muni yang lainnya. Amin. Public figure yang lainnya. Amin. Mudah-mudahan yang dengan diawali dengan public figure saya ketemu Mas Anes bisa magnet untuk public figure lainnya nih, bisa ketemu artis-artis lainnya nih Obet Syam. Aduh. Aku disebut artis, Bro. Emang bener adanya. Gimana untuk channel Obet Syam ini? Mudah berkarya Obet Syam menurut Anes di sesuatu hal yang sangat positif ya. Positif banget. Karena bisa melahirkan ide-ide yang cemerlang. Ya, contoh ya dengan seperti ini aja itu udah memotivasi orang untuk lebih berkarya lagi, untuk lebih
bersemangat lagi untuk berkarya. Bener gak sih? Betul. Nah, apalagi yang lebih muda, yang muda-muda ya yang kan? muda. Iya dong, itu harus tuh. Ya. Nih yang muda-muda katanya harus terus berkarya. Harus berkarya. Jangan Karena berhenti. banyak pencapaian-pencapaian yang menjadi atau mengharumkan nama besar bangsa, nama besar agama, itu dari karya-karya yang diciptakan oleh muda-mudi ya. Yang positif tentunya. Seperti itu. Jadi menurut Anes ya, ini sebuah ide yang bagus yang akan memotivasi, yang akan melahirkan sebuah karya-karya yang lain ya. Nggak cuman hanya ini aja. Yes. Bener gak? Iya. Bener kan? Setuju. Anes setuju banget. Terima kasih Mas Anes atas doanya. Mudah-mudahan Obed Syam ini bisa konsisten. Iya dong, konsisten. Nggak cuma dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan bertahun-tahun. Gitu dong. Amin. Mudah-mudahan channel Obed Syam bisa seperti entertainment lainnya. Konsisten. Ya mudah-mudahan kita bisa mengundang narsum yang memang bisa menginspirasi, memotivasi, dan menjadi pembelajaran tentunya bagi kita semua ya. Saya pun sebagai host tentunya banyak belajar ketika saya mengundang teman-teman baik dari latar belakang apapun. Tentunya ada pembelajaran yang menjadi motivasi baik keilmuan, pengetahuan. Apalagi di channel Obed Syam itu nggak hanya podcast dengan orang-orang yang inspiratif, tapi kita ada channel juga Mas Anes. Dia Muda Berkarya ini melahirkan Komenin. Apa tuh? Komenin itu kita ngomenin berita-berita yang lagi trending nih. Tentunya kita supaya tidak ketinggalan tentang perkembangan yang ada di sekitar kita. Bener. Dan kita mengedukasi juga tentunya, mengedukasi yang mana ketika ada hal-hal yang memang menjerumuskan untuk generasi muda, kita edukasi untuk ke arah yang lebih baiknya. Ya, itu bagus banget tuh. Bagus. Dan kita pun mengundang orang-orang yang di sekitar kita, sisi-sisi kehidupannya yang selama ini mungkin jarang orang menyoroti, seperti bapak-bapak tua yang di usia senjanya mereka harus tetap beraktivitas menjemput rezeki karena kerasnya kehidupan. Wah, begitupun orang-orang yang mungkin secara fisik, secara keadaan atau fisik ya, fisik kurang sempurna, namun mereka tetap berjuang untuk keluarga. Tentunya sisi-sisi lain kehidupan yang tidak banyak orang ketahui. Insya Allah Obed Syam akan konsisten mengundang supaya menjadi penambah untuk rasa syukur kita. Selain kita mendapatkan ilmu-ilmu, karena kita sekarang ini lebih silau terhadap mengangkat orang-orang yang mungkin sukses. Jadi kita compare sih sebenarnya. Memang ada kalanya orang-orang sukses kita perlu angkat juga untuk berbagi pengalaman, sharing. Dan ada juga sih, saya juga mengalami teman-teman yang sukses. Saya undang. Wah, sukses. Saya untuk sharing. Ya, mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya mungkin ilmunya mahal. Tapi tidak sedikit juga. Tentunya banyak juga teman-teman saya yang dengan senang hati mereka berbagi pengalamannya, sharing akan perjalanan hidupnya, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal ketika teman-teman yang menonton channel Obed Syam bisa berubah, bisa merubah mindsetnya, bisa merubah sikapnya, bisa merubah tindakannya, bisa berubah cara pikirnya, sehingga menjadikan pribadi yang lebih baik tentunya. Tiada lain channel Obed Syam ini kita sajikan untuk teman-teman semua, untuk yang menonton channel Obed Syam Muda Berkarya ini mendapat faedah tentunya. Amin. Benar gak? Amin. Amin dong. Amin lah. Iyalah, masa amin. Lesu. Mas Alvan kayaknya udah lesu dia. Lesu.
Ya kayak contoh nih, misalnya kayak Anes kesini pun ya dengan senang hati. Maksudnya Dengan senang hati ya. semoga bisa memotivasi teman-teman yang pernah mengalami hal seperti Anes. Maksudnya biar lebih berpikir untuk maju, belajar, semangat lah. Iya. Intinya itu satu. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tingkatkan kemauannya. Konsisten. Betul. Itu yang penting. Oke, teman-teman, ini sudah malam. Udah mulai jam 12 malam nih. Kayaknya Iya. Mas Anes lembur di channel Obed Syam. tenang. Mudah berkarya. Oke, buat teman-teman yang Bisa baru lembur mampir di channel Obed Syam, jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Oh, wadaw. Dengan kalian men-share tentunya kalian ikut andil mensupport channel Obed Syam Muda Berkarya agar saya terus konsisten istiqomah memberikan video-video yang menjadi motivasi, inspirasi di channel Muda Berkarya ini. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, saya Obed Syam dan Anes Kenanta. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.